Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya perwakilan dari pengurus UKM Kewirausahaan Universitas Terbuka Bogor. Tujuan dibuatnya video ini sebagai pembekalan untuk teman-teman dalam menjalankan proses challenge bisnis. Setelah kemarin sudah dibagikan modal usaha, pasti teman-teman bingung, mau bikin usaha apa sih? Mau bikin bisnis apa sih? Nah, kita sebagai pengurus tidak melepas begitu saja. Kita mewadahi dan juga melakukan pembekalan agar teman-teman lebih mudah dalam melaksanakan challenge bisnis tersebut. Di video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai marketing dan strategi marketing. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian marketing. Marketing atau pemasaran adalah suatu bentuk kegiatan memasarkan produk atau jasa dimulai dari riset, analisis, dan strategi yang ideal agar tepat sasaran. Nah, teman-teman, ternyata marketing itu tidak semudah yang dibayangkan ya, dan tidak sesimpel yang dibicarakan. Agar marketing dapat berjalan efektif, maka melalui berbagai macam tahapan-tahapan. Nah, seperti digambar, ada riset. Nah, teman-teman harus meriset pasar terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman juga harus menganalisis pasar. Dan yang terakhir, teman-teman harus memikirkan strategi yang ideal, sehingga penjualan teman-teman dapat berjalan efektif. Mungkin nanti kita akan bahas lebih rinci di video selanjutnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu ada fungsi dari marketing. Nah, ini penting banget ya teman-teman, buat teman-teman yang baru memulai usaha. Yang pertama itu ada penelitian pasar yang melibatkan pengumpulan informasi tentang pelanggan yang potensial, pesaing, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Ketika sudah memasuki dunia marketing, teman-teman dapat mengumpulkan informasi tentang pelanggan yang berpotensi membeli produk yang dibuat teman-teman. Jadi, secara tidak langsung, teman-teman harus mempunyai target pelanggan mana yang nantinya akan dituju. Kemudian, pesaing atau dalam bahasa marketingnya itu disebut kompetitor. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Yang pertama, harus menganalisis keunggulan pesaing. Apa yang membuat produk pesaing berbeda dengan produk kita? Mengapa produk pesaing lebih laris dari produk kita? Kemudian, yang kedua, selain keunggulan, kita juga harus menganalisis kelemahan pesaing. Apa yang menjadi kelemahan pesaing, kita manfaatkan untuk menjual produk kita. Sehingga kita dapat memenangkan area persaingan tersebut. Dan kita juga dapat menganalisis kondisi pasar secara keseluruhan. Yang kedua itu ada pengembangan produk baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, di sini kita dituntut harus lebih update ya teman-teman terhadap pengembangan produk baru. Dengan kata lain, kita harus lebih peka terhadap pengembangan produk, terutama produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada menentukan harga yang sesuai untuk produk atau jasa dengan memperhitungkan biaya produksi, keuntungan, dan preferensi harga dari pelanggan. Jadi, teman-teman
bisa menentukan harga terhadap produk yang dijual. Jangan sampai produk yang dijual teman-teman itu terlalu mahal ataupun terlalu murah. Sesuaikan dengan harga pasaran. Jangan lupa juga menghitung biaya produksi, keuntungan dan preferensi harga dari pelanggan. Maksud dari preferensi itu, konsumen mempertimbangkan harga. Apakah produk yang dibuat teman-teman harganya sudah sesuai harapan mereka atau belum? Baik, selanjutnya ada jenis-jenis marketing. Yang pertama itu ada marketing offline dan marketing online. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu marketing offline. Marketing offline adalah aktivitas ketika seorang penjual menawarkan atau menjual produk-produknya secara langsung, baik kepada konsumen, perorangan, maupun bisnis. Jadi, marketing offline itu suatu kegiatan memasarkan produk atau jasa secara langsung, turun ke lapangan, bertemu langsung dengan konsumen, dan melakukan transaksi langsung dengan si pembeli. Sebagai contoh, membuka toko, kios, ataupun lapak yang banyak dilalui banyak orang. Selain itu, memasarkan produk door to door juga bisa, atau dari pintu ke pintu, secara langsung kepada konsumen. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada marketing online. Marketing online adalah aktivitas penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan bantuan internet. Di era modern seperti ini, sudah banyak yang menerapkan marketing online ya teman-teman. Selain aksesnya mudah, biayanya pun cenderung lebih irit dari marketing offline. Maka, teman-teman harus mengikuti perkembangan era digitalisasi ini, agar produk yang teman-teman jual tetap laris di pasaran. Sebagai contoh, marketing online itu ada digital marketing saat ini. Banyak orang yang berjualan di marketplace, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Bahkan, platform e-commerce sudah banyak yang menyediakan, seperti Shopee, Lazada, OLX, Bukalapak, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya itu ada strategi marketing. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Strategi marketing atau strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Dalam strategi marketing yang umum dilakukan oleh banyak orang dan tercatat orang-orang berhasil dalam melakukan penjualan itu, salah satunya ada marketing mix. Langsung saja kita kepada pembahasan marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa
atau produk yang mereka jual di pasar. Marketing mix memiliki beberapa komponen ya teman-teman. Ada produk, ada price, ada place, ada juga promotion atau promosi. Yang biasa kita kenal itu dengan istilah 4P. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu komponen marketing mix atau umum disebut 4P. Yang pertama itu ada produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, ataupun produk digital. Ketika mengembangkan sebuah produk, perlu memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut diinginkan oleh konsumen atau tidak. Selain itu, produk yang dijual juga harus memberi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh target konsumen. Ketika teman-teman menentukan sebuah produk, harus dianalisa terlebih dahulu. Buatlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen, jangan membuat produk yang jarang diminati oleh pelanggan. Pentingnya untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu ya teman-teman. Sebagai contoh, produk pakaian pasti sangat dibutuhkan oleh pasar. Karena setiap orang pasti butuh pakaian untuk menutupi tubuhnya ataupun untuk sehari-hari. Karena nggak mungkin pakai satu pakaian terus-menerus. Pasti butuh untuk ganti ataupun mengganti yang sudah tidak layak pakai. Kemudian, produk yang dijual juga harus bisa memberi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh target konsumen. Nah, sebagai contoh, di musim penghujan seperti ini, pasti konsumen membutuhkan produk yang bisa melindungi dari air hujan ketika sedang beraktivitas di luaran ataupun di luar rumah ya. Tugas kita membuat produk tersebut dalam rangka memberi solusi untuk masalah yang dihadapi konsumen. Misalnya, kita membuat produk jas hujan untuk kendaraan bermotor maupun payung untuk pejalan kaki, sehingga masalah yang dihadapi konsumen tersebut dapat teratasi. Selanjutnya itu ada price atau harga. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Pada dasarnya, harga yang ditetapkan harus lebih tinggi dari biaya produksi. Hal tersebut perlu diperhatikan karena konsep price ini akan menentukan keuntungan dan kelangsungan bisnis. Selain itu, harga yang ditentukan juga akan mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk. Jadi, setelah teman-teman sudah menentukan produk apa yang akan dipasarkan, langkah selanjutnya adalah menentukan harga. Perlunya riset pasar terlebih dahulu agar harga yang kita tawarkan tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Kemudian, harga yang ditetapkan harus lebih tinggi dari biaya produksi agar bisnis teman-teman dapat memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam berbisnis. Sebagai contoh, teman-teman ingin membuat produk, contohnya itu kaos
pria dewasa. Setelah teman-teman riset, ternyata harga produk tersebut adalah 50.000. Nah, usahakan biaya produksinya itu di bawah 50.000. Misal, biaya produksi seperti bahan, jahitan ataupun sablon itu 30.000. Nah, teman-teman mempunyai keuntungan 20.000 kan? Sehingga dapat dikatakan penjualan teman-teman berhasil karena sudah mempunyai keuntungan. Yang selanjutnya itu ada place atau tempat. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses atau membeli produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur place juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Ketika menentukan lokasi, harus memikirkan di mana pelanggan berada. Setelah tadi sudah menentukan produk dan sudah ditentukan harganya berapa, kemudian baru mulai untuk memasarkannya. Untuk memasarkannya, sebelumnya sudah kita bahas apakah mau secara online ataupun offline. Ketika mau secara offline, teman-teman harus memikirkan tempat-tempat yang ideal. Sebagai contoh, ketika tadi mau menjual produk kaos pria dewasa, teman-teman harus memasarkannya itu secara langsung. Biasanya untuk kaos pria dewasa itu dijual di pasar, mall, ataupun membuat kios yang dekat dengan kantor ataupun pabrik. Jangan sampai teman-teman salah untuk menentukan place atau tempat. Nantinya akan tidak efektif dan akan menyebabkan tidak lakunya produk tersebut. Usahakan menjual produk kaos pria dewasanya di tempat yang banyak perkumpulan orang-orang dewasa. Ketika teman-teman mau menjual produknya itu secara online, silahkan tentukan terlebih dahulu mau menjual di e-commerce mana, apakah Shopee, apakah Lazada, apakah Tokopedia, dan lain-lain. Usahakan teman-teman sudah menguasai digital marketing agar penjualannya lebih efektif. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah cara untuk memperkenalkan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi dapat menggunakan katalog, papan reklame, brosur, iklan TV, dan lain-lain. Namun, karena perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan menggunakan sosial media, website, iklan, pay-per-click, atau yang lainnya. Setelah teman-teman menentukan produk, price, dan place, sekarang adalah saatnya untuk menerapkan strategi promosi. Promotion atau promosi adalah cara untuk memperkenalkan produk teman-teman agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi juga dapat dilakukan secara online dan offline ya teman-teman. Contoh promosi online atau secara digital
yaitu dengan menggunakan sosial media, membuat iklan, website yang isinya menjelaskan produk teman-teman, dan menjelaskan juga keunggulan produk teman-teman. Kemudian contoh promosi offline, selain membagikan brosur atau katalog, teman-teman bisa memberikan diskon ataupun di setiap pembelian produk mendapatkan hadiah atau souvenir. Kemudian apalagi melakukan promosi door to door, yaitu melakukan promosi secara langsung dari pintu ke pintu. Semua itu dilakukan untuk menarik konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah sama-sama kita bahas. Mungkin cukup dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila di video ini masih banyak kekurangannya ataupun penjelasannya masih kurang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya juga di sini masih belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.